Sekarang kita akan membahas huruf mausul. Kemudian sudah diterangkan bahwa mausul ini ada dua. Yang pertama itu berupa isim mausul, yang kedua berupa huruf mausul. Adapun isim sudah kita pelajari sebelumnya, sekarang kita belajar tentang huruf mausul. Apa itu huruf mausul? Huruf mausul adalah setiap huruf yang ditakwil bersama silahnya menjadi masdar. Huruf-huruf tersebut tidak butuh aid. Huruf-huruf mausul juga bisa disebut dengan huruf-huruf masdariyah. Jadi huruf mausul adalah huruf yang ditakwil dengan fiil setelahnya menjadi masdar. Dan huruf ini tidak perlu aid, dalam arti tidak perlu dhamir yang kembali kepada huruf tersebut. Cuma butuh silah saja. Jadi huruf mausul juga bisa disebut dengan huruf masdariyah. Disebut huruf masdariyah karena huruf ini nanti akan ditakwil fiil yang jatuh setelah huruf ini akan ditakwil menjadi masdar. Huruf mausul ada 6. Jadi huruf masdariyah, huruf mausul atau huruf masdariyah ini ada 6. Yang pertama kita sebutkan dulu yaitu an. Yang kedua ada anna. Yang ketiga ma. Yang keempat kai. Yang kelima lau. Dan yang keenam alladzi. Ini alladzi yang huruf mausul. Ada alladzi yang isim mausul, ada alladzi yang huruf mausul. Ini yang kita bahas, dan nanti ada alladzi yang berupa huruf mausul. Ini adalah huruf-huruf mausul atau disebut dengan huruf masdariyah. Dari 6 ini nanti semuanya masuk kepada fiil. Ada an, ada anna, ada ma, ada kai, ada lau, ada alladzi. Contoh yang pertama. Membahas yang pertama yaitu an. Disebutkan sini contohnya adalah yang bagi likulli talibin ayyahfadzal mufradata katsiran. Yang bagi likulli talibin an yahfadzal mufradata katsiran. An yahfadha al mufradata katsiran. Yang bagi likulli talibin an yahfadzal mufradata katsiran. Yang mana artinya seharusnya setiap santri memperbanyak menghafal mufradat. Seharusnya setiap santri itu menghafal banyak mufradat. Yang kita bahas adalah an yahfadha. Ini an, ini adalah huruf mausul atau huruf masdar. Jadi an ini juga di samping dia itu huruf mausul, an ini juga termasuk amil nasab. Nanti amil nasab itu amil yang menasobkan fi'il mudhari, dan an ini yang menasobkan fi'il mudhari. Jadi an ini juga termasuk amil nasib,
nasibun yang menasobkan juga termasuk huruf mausul. Jadi bacanya an yahfadho, gitu, an yahfadho. Kemudian kalimat yang bergaris bawah ditakwil menjadi masdar, maka kalimat yang bergaris bawah ditakwil menjadi masdar, maka menjadi yambaghi likulli talibin hifdzul mufradati katsiran. Jadi kan sudah sebutkan huruf mausul atau huruf masdariyah ini adalah huruf yang mana fiil yang jatuh setelah huruf tersebut ditakwil menjadi masdar atau disebut dengan huruf masdariyah itu. Jadi kalimat fiil yahfadho ya, ini dijadikan masdar. Jadi kalimat an sama yahfad jadikan masdar. Apa masdarnya yahfad? Jadi hafidho yahfadhu hifdzon. Hifdzon. Karena an yahfad di sini kedudukannya adalah menjadi fa'il. Fa'il dari kalimat fi'il yanbaghi yang mana fa'il itu hukumnya rafa, maka di sini dibaca rafa. Hifdzu. Yanbaghi likulli talibin hifdzu. Hifdzul mufradati. Nah, mufradati katsiron. Yanbaghi likulli talibin hifdzul mufradati katsiron. Jadi an ini disebut dengan an mausul atau huruf mausul. Jadi huruf mausul, fiil yang jatuh setelah huruf mausul ditakwil menjadi masdar. Atau an yahfadho menjadi hifdzu. Kenapa kok baca hifdzu? Karena memang kedudukan an yahfadhu di sini adalah menjadi fa'il dari yanbaghi. Yang mana fa'il itu i'rabnya adalah rafa. Maka hifdzu dibaca rafa, tandanya dengan dhammah. Jadi kalau takwil yanbaghi likulli talibin hifdzul mufradati katsiran. Itu contoh yang pertama. Jadi kalau kita ingin mentakwil masdar, maka kita juga harus mengetahui masdar dari fiil tersebut. Atau contoh yang lain yang pakai huruf an, contohnya uridu an adhaba ilal madrasah. Uridu an adhaba ilal madrasah. Saya ingin pergi ke sekolah. An adhaba, an ini adalah amil amil nasab atau disebut dengan huruf mausul. An adhaba ini ditakwil menjadi masdar. Apa masdarnya dhahaba? Dhahaba yadhabu dhahaban. Jadi uridu adhaba ilal madrasati. Uridu adhaba ilal madrasati. Saya ingin pergi ke sekolah. Jadilah an adhaba ditakwil menjadi masdar. Jadi adzahaba. Kenapa kok baca nasab? Karena memang kedudukannya di sini dia itu menjadi maf'ul atau objek dari uridu. Maf'ul itu hukumnya nasab. Itu yang an. Nah, kemudian huruf mausul selanjutnya adalah anna. Nah, diingat an itu selain dia itu huruf mausul, dia juga itu menasobkan fi'il mudhari'. Jadi kalau fi'il mudhari' jatuh setelah an nanti dibaca nasab. Yang kedua adalah anna. Anna ini adalah temannya inna ya. Anna itu. Yang mana sesungguhnya. Anna ini cara mentakwil dengan huruf ini adalah anna ini cara mentakwilnya agak sedikit rumit. Di sini ada 3 yang harus kita perhatikan di dalam mentakwil anna dengan silahnya menjadi masdar. Contoh yang pertama. Yang pertama itu jika khobarnya berupa
mustaq. Nah, jika khobarnya ana, karena ana itu kan temannya ina, yaitu menasobkan isim, merofakkan khobar. Kalau khobarnya itu berupa mustaq, berupa isim fa'il, isim maf'ul, fi'il madi, fi'il mudhari, maka khobar tersebut berubah menjadi masdar. Contoh, sami'tu annaka maridun. Sami'tu annaka maridun. Saya mendengar bahwasanya kamu itu sakit. Gitu. Sami'tu annaka maridun. Maka bagaimana cara mentakwil annaka maridun menjadi masdar? Maka kita lihat. Jika khobarnya ini khobarnya anna. Jika khobarnya itu berupa mustaq. Nah, mustaq itu isim fa'il, isim maf'ul, fi'il mudhari, fi'il madhi yang gitu. Nah, ini maridun. Nah, itu. Ini kan, maka nanti kalau ditakwil menjadi masdar, sami'tu, kalimat yang bergaris bawah takwil menjadi masdar menjadi sami'tu maradaka. Karena maridun, orang yang sakit, isim fa'il. Saya dengar kamu adalah orang yang sakit. Gitu. Maka karena memang khobarnya itu berupa mustaq, maka ditakwil masdar maridun. Masdarnya apa ya? Maridun itu dari fi'il madi, marido yamrodu marodon. Marodon itu masdarnya. Maka lafadz annaka sampai akhir ini ditakwil menjadi sami'tu marodoka. Itu. Marodo, ini masdarnya adalah marodo. Marido yamrodu marodon. Sami'tu marodoka. Dibaca nasab karena dia jadi maf'ul dari sami'tu. Disandarkan kepada dhamir baris muttasil k. Kenapa? Karena memang di sini adalah dhamirnya pakai k, yaitu kamu, annaka. Maka marodoka. Saya mendengar sakit kamu. Jadi cara mentakwilnya yang pertama, jika khobar dari anna itu adalah berupa mustaq, maka nanti tinggal dicari masdar dari mustaq tersebut. Dicari masdarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika khobarnya berupa isim jamid. Sekarang kalau khobarnya itu bukan mustaq, tidak ada masdarnya karena memang berupa isim jamid. Maka khobar tersebut ditakwil dengan menggunakan bantuan kalimat kaun. Contoh, yu'jibuni annaka ustadzun. Yu'jibuni annaka ustadzun. Yu'jibuni annaka ustadzun. Yu'jibuni annaka ustadzun. Itu yang artinya bahwasanya kamu seorang guru telah membuatku kaget. Telah membuatku kaget bahwasanya kamu itu seorang guru. Khobarnya dari anna itu adalah ustadzun. Ini khobarnya ustadzun. Dan ustadzun ini adalah berupa isim jamid, bukan mustaq. Kalau mustaq kan tinggal dicari masdarnya. Kalau jamid gimana? Karena jamid gak ada masdarnya. Maka kalau tidak ada masdarnya, kalau dia itu berupa isim jamid, maka ditakwil masdar dengan menggunakan bantuan kalimat kaun. Itu. Kalimat yang bergaris bawah yaitu annaka ustadzun, ditakwil menjadi masdar menjadi yu'jibuni kaunuka ustadzan. Itu. Yu'jibuni sama menjadi kaunuka ustadzan. Yu'jibuni kaunuka ustadzan. Jadi annaka ustadzun karena memang khobarnya itu khobar isim jamid, maka ditakwil masdar dengan bantuan kaun. Kaun ini adalah masdar dari kana yakunu kaunan. Itu. Dibaca kaunu. Kenapa ya? Karena memang dia itu kedudukannya di sini menjadi fa'il dari kalimat yu'jibu. Yu'jibu mengagetkan aku, apa? Kaunuka. Itu. Jadi kaunuka fa'il dari kata yu'jibu. Kaunuka adanya kamu ustadzan seorang
guru. Jadi kalau khobarnya berupa jamid, maka kita mentakwil masdar dengan minta bantuan kaunu. Nah, itu. Atau contoh yang lain. Nah, itu. Contoh sama dengan sami itu tadilah. Nah. Sami itu saya mendengar annaka bahwasanya kamu apa itu atau yang lain lah. Sami itu saya mendengar bahwa anna hadza, nah itu bahwasanya ini adalah kolamuka itu. Kolamuka. Anna hadza, saya dengar bahwasanya benda ini adalah pulpen kamu. Saya dengar ini adalah pulpen kamu itu. Anna hadza kolamuka itu. Dan kolamu ini khobarnya. Nah, kolamu ini kan berupa isim jamid. Bagaimana cara mentakwil anna hadza kolamuka ini? Nah, karena kolamnya khobarnya itu berupa jamid, maka kita minta bantuan pakai kaun. Nah, tinggal digandeng aja. Sami itu kauna hadza, nah, kauna hadza kolamaka. Kolamaka. Saya dengar bahwa ini adalah pulpenmu. Kauna hadza kolamaka. Nah, kenapa pakai kauna di sini? Karena menjadi maf'ul dari sami itu. Kenapa kok kolamaka? Kok kolama di sini? Padahal di sini kolamu. Nah, baca kolama karena di sini kedudukannya sudah menjadi khobar dari kaun. Nah, khobar dari kaun yang kita ketahui nanti bahwa kana yakunu kaunan, nah, itu beramal merofakkan isim, menasobkan khobar. Jadi kolama ini menjadi khobarnya kaun. Intinya kalau khobarnya itu berupa jamid, nah, kolam, baitun, apalagi jidarun, khizanatun, nah, pokoknya yang jamid seperti itu. Nanti cara mentakwil masdarnya dengan minta bantuan kaun. Adapun harokat dari kaun, i'rabnya kaun ini yang mengikuti sebelumnya. Kalau dia itu maf'ul ya dibaca nasab, kalau dia itu fa'il ya dibaca rafa. Kauna hadza, dibaca kauna karena memang jadi maf'ulnya sami itu. Kemudian kolamaka dibaca nasab karena memang menjadi khobarnya kaun. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika khobarnya berupa dzorof atau jar majrur. Nah, sekarang kalau khobar anna itu berupa dzorof, maka khobar tersebut ditakwil dengan menggunakan bantuan kalimat istiqror. Contoh, araftu anna zaidan fil masjid. Araftu anna zaidan fil masjid. Saya mengetahui bahwasanya Zaid itu ada di masjid. Araftu, saya tahu bahwasanya Zaid ada di masjid. Nah, ini anna zaidan fil masjid. Bagaimana kita mentawil anna zaidan fil masjid ini? Kita lihat kalau khobarnya, khobar dari anna di sini kan berupa jar majrur. Fil masjid. Nah, khobarnya berupa jar majrur. Kalau khobarnya berupa jar majrur, maka kita minta bantuan dengan menggunakan kalimat istiqror. Nah, itu. Istiqror. Istiqror dari kalimat mana istiqror itu? Istiqror itu sebenarnya ya, dari apa itu? Kalimat yang dibuang itu. Aslinya di sini itu ada kalimat istakorro. Nah, aslinya seperti itu. Bahwasanya Z ada. Jadi istakor itu mana ada? Bahwasanya Z itu ada di dalam masjid. Bahwasanya Z ada di dalam masjid. Nah, itu. Kemudian istakoronya dibuang. Inna zaidan fil masjid.
Nah, maka ketika nanti ditakwil masdar, maka istaqoro ini ditampakkan lagi. Jadi araftu anna zaidan fil masjid, kalau ditakwil masdar menjadi istaqorro, itu fi'il madhi, masdarnya adalah istaqorro yastaqirru istiqroron. Nah, itu masdarnya. Jadi seandainya ditakwil masdar araftu istiqroro zaidin fil masjid. Nah, gitu. Araftu, saya mengetahui, istiqroro zaidin, menetapnya Zaid, fil masjid, di dalam masjid. Nah, oleh karena itu kalimat yang baris bawah ditakwil menjadi masdar, maka menjadi araftu istiqroro zaidin fil masjid. Jadi istiqrar. Semuanya, kalau khobarnya berupa jar majrur atau dzaraf, nanti kalau takwil masdar harus ada lafadz istiqrar. Contoh yang lain. Atau sami itu tadilah sama ya. Sami itu saya mendengar annaka, bahwa sungguhnya kamu fil mustasfa masalan. Mustasfa itu rumah sakit. Saya dengar kamu itu berada di rumah sakit. Nah, gitu. Maka bagaimana cara mentakwilnya? Karena khobarnya itu berupa jar majrur, maka kita minta bantuan ke istiqrar. Nah, itu. Sami itu istiqrar. Nah, istiqroroka. Karena anak kayak istiqroroka, itu istiqroroka fil mustasfa. Nah, itu. Sami itu istiqroroka fil mustasfa. Saya dengar menetapnya kamu di rumah sakit. Nah, ini cara mentakwil apa itu huruf mausul anna menjadi masdar. Jadi kalau ringkasnya ya, kalau khobarnya anna itu berupa mustaq, maka kita tinggal mencari masdarnya dari mustaq tersebut. Kalau khobarnya itu berupa isim jamid, maka tinggal kita minta bantuan kalimat kaun. Nah, kalau khobarnya berupa jar majrur atau dzaraf, maka kita memakai bantuan istiqrar. Nah, itu pembahasan singkat dengan apa? Pembahasan singkat tentang huruf mausul anna.